Pik, pik, pik. Wah, bang, apa bang? Judi online. Ini berita nih, naik daun di berita nih. Mana pula? Nering-nering. Nggak ada. Ini biar lebih jelas bang ya, biar lebih jelas kita ngebaca. Ternyata nih baru kemarin ada kasus nih. Tuh ada gambar-gambar apa tuh? Bukan, Bunga-bunga. bukan. Ini nih ternyata ini ada banyak kasus nih di sini dia. Ada kena tangkap di daerah dekat-dekat sini kan. Intinya masih di Pontianak. Itu apa? Tempat untuk judi online. Jangan pik. Sekali kau terjerat judi online, panjang habis harta. Ada bang, saya ini kan ya. Lihat berita-berita. Mentang-mentang nggak HP saya ini ya, apa langsung nak. So, awak saya panggil, pik, ada nih. Minta maaf lah tadi memang bang, berita itu memang berita bagus memang. Karena penasaran nggak soal kawan-kawan saya. Banyak tuh, pik. Apa? Kejerat nih. Ada lah tuh. Judi online nih. Karena kok saya nengok berita-berita nih lumayan. Yang dari sepasang kekasih, ya dia Judi online. nyuri kan, habis itu tawan Nyuri untuk judi online tuh. ketangkap, ujung-ujungnya disampaikan ternyata untuk judi online. Belum lagi yang ada apa nama pencuri yang lain lah ya, ternyata banyak juga untuk itu. Nggak ke gubernur atau wali kota dan mengeluarkan kan? Betul. Ini untuk PNS ya, untuk PNS mungkin tonton PNS. Pemerintah Pak Gubernur ada bilang, jangan sampai ada bahasanya itu. Jangan sampai ada judi online di HP kita. Ada judi online, sita. Berarti parah dah judi online ini. Tapi masalahnya kan benda ini tak bisa bang. Mau dilarang pun memang semua HP saya emang banyak enak. Tinggal tapi kan Kementerian Kominfo udah berupaya ngapus semua aplikasi. Upaya ada kan. Kalau tak ada saya tinggal chat mana link bagus. Tapi lebih parah emang. Di tetangga saya tuh berjual habis. Bercerai laki bini. Gara-gara laki main judi online. Tak terasa 1.000, 2.000, 100.000 hilang sepeda, hilang motor, hilang rumah apa gadai. Tangga saya tuh parah berarti. Saya pikir gini, kalau dulu dibaca dulu gini. Dulu kan ada main kartu kan ada kita beli apa gitu. Saya pikir tuh biasa-biasa aja. Ternyata judi juga ternyata. Karena uang yang kita putar situ pakai uang benar, walaupun katakan kita beli apa ya chip atau apalah dulu tuh kan uang itu berputar. Memang ternyata bang ya, kalau saya tengok-tengok nih ya, judi online ini sangat meyakinkan untuk kita sukses. Betul. Instan. Jadi kenapa ya sepantaran saya lah ya. Kalau sepantaran abang sih banyak juga, tapi banyak. Kalau saya banyak bergaul sama sepantaran saya banyak juga. Jangan sepantaran saya, sepantaran awak, Pik. Budak kecil aja ada sana. Allah. Janganlah judi online ya, yang bahasa judi online yang dengan trik-trik khusus. Kalau menurut saya game-game yang mereka beli termasuk judi online ya. Beli skin, beli apa segala macam. Artinya kan dia memanipulasi otaknya untuk mendapatkan biar cepat jadi keren, biar mantap. Untuk bertarung. Beli. Waduh lagi. Sampai ada yang bertangisan saya lihat di TikTok tuh maknya, anaknya beli online 2 juta. Datang tagihan. Apa tak melamun maknya. Lah ya jadi online itu. Betul. Tapi kan benda itu orang bilang. Kawan saya kan main itu. Kawan abang? Kawan dekat? Kawan dekat. Dekat kali? 2.000. Ada kan enggak kan? Oh enggak. Tapi ada. Abang tidak ingatkan kali ini. Tidak mengingatkan. Tapi abang aman enggak HP apa nih? Insya Allah betul. Insya Allah aman. Betul. Kajian banyak nih. Oke. Itu banyak juga. Tinggal kita goreng-goreng ya. Jadi balik lagi judi online tuh, Pik. Memang berat, berantasnya susah. Saya bilang tadi itu, saya ingatkan kawan saya susah karena benda itu kenyang. Benda itu memanipulasi kita untuk cepat dapat kita nih 1 juta misalkan, besok kalah 100. Oh masih ada nih simpanan 100 nih, ikut akhir-akhirnya habis. Tapi kalau ini barangkali teman abang pernah cerita paling besar ada menang berapa? Ada agak banyak, paling 1 juta 2 juta. Paling besar tuh. Menang ya.
Nah, banyak yang kalahnya. Tiap kali depo berapa? Eh, mungkin mau matos 1 juta. Awak nanya berapa menangnya 2 juta. Tak awak tanya kalahnya 5-6 kali lipat kalah. Jadi Cuman paradigma, kan tak rasa Heeh. kalah tuh. Jadi sebetulnya nih Bang ya, paradigma yang hari ini ada di kita-kita semua nih Nah, kan, di bahwasanya masyarakat kita. judi online ini bisa mensukseskan kita ya, Betul, mengangkat derajat betul, kita ya kan, betul. Secara instan. secara instan. Betul. Cuman kan data nih. Yang menang sama yang telepo nih. Banyak mana? Banyak yang telepo. Buktinya kalau tak banyak yang telepo, tak ada larangan judi online. Karena banyak telepo lah, banyak yang kalah nih lah makanya. Udah jadi 11-12 nafsa ada benda ini. Ketagihannya udah 11-12 narkoba lah. Mana bisa lepas? Jarang lah, jarang ada yang bisa lepas. Yang sukses ada. Saya bisa prediksi yang sukses tuh ada. Tapi kan nggak selamanya di bakal sukses. Mm-mm. Yang pasti Pak, yang pasti Dik, judi online ini terprogram oleh komputer. Mm-mm. Semau-maunya Pak Topik lah bikin program nih. Siapa yang menang, siapa yang kalah kan gitu bahasanya. Ini ada kaitannya. Ah, betul. Jadi info dari sungai dan lautan ya. Ah. Ini nih bahwasannya banyak juga anak-anak kampung sana yang tergiur untuk menjadi admin slot. Ah, betul, betul, betul. Itulah tadi itu untuk menentukan saya menang apa kalah. Dia tak tahu nih dia random ya kan, acak. Mungkin hari ini saya menang, mungkin besok Topik menang, mungkin besok lagi kawan saya menang, besok saya kalah banyak, besok saya sedikit. Tapi saya pernah dapat chat tuh Bang ya. Dapat chat ini Deposit sekian, enggak. Nah, linknya ini apa itu segala kan macam. amin mereka tuh. Kalau untuk si dia-nya secara ekonomi oke lah dia kerja. Tapi minimal yang dihasilkan judi ini loh, itu yang jadi permasalahan. Si Arvin ini mungkin nggak tahu, Pik, ada kerjaan nih Pik. Tugas kau cuma nyebarkan WA ini ya. Ya. Wah, enak berapa gaji Pak? 1 juta. Dia nggak tahu tuh, padahal disebarkannya di online kan bisa ya. Mm-mm. Amin-amin itu banyak di Jakarta segala macam, mungkin banyak amin-amin gitu. Nah, Banyak. buktinya Kominfo, Kementerian Komunikasi itu mungkin udah berjuta aplikasi yang dihapusnya. Tapi tidak akan bisa hilang. Tapi ada isu kemarin Nah, sempat beredar ada. Katanya pelaku judi online ini akan mendapat bantuan dari oh itu tak setuju saya itu. Ya, bansos. Bansos. Itu terus terang tak setuju. Kawan-kawan yang mengikuti podcast kami, gimana tanggapan? Kalau saya pribadi tak setuju. Tak setuju ya. Walaupun udah dibantah oleh Pak Menteri terkait bahwa tidak seperti itu bahasanya, Mm-mm. jadi pelaku judi online bakal dapat bansos. Udah di klarifikasi lah. Cuman kalau memang itu benar, tak setuju. Dia yang dia yang buat dirinya miskin, dia pula minta bantuan, kan tak fair. Ada yang betul-betul tidak mampu secara ekonomi dan finansial, malah tidak dapat nanti. Kan? Nanti ujung-ujung ada pendataan yang miskin dari judi online. Kan pasti gitu tuh. Betul. Kan kita ada pendataan, daftar lah kan. Judi tetap, bansos dapat. Jadi ini ada info gini. Ternyata Kalbar nih dan darurat judi online juga. Ya, betul. Karena yang pertama dari minyak goreng pun tetap di pantai juga ternyata. Betul. Dan ternyata pun ada slot anggaran dari pemerintah pun yang diambil ternyata untuk dilarikan ke Ya. judi online juga. Oknum mungkin ya. Ya, tetap oknum tuh. Tapi permasalahan ini pada akhirnya kan membuka peluang-peluang untuk melakukan bahasnya korupsi lah ya. Ya, betul. Banyak mau swasta ataupun PNS ya, P. Akhirnya dengan kecanduan online, misalnya nih, ini misal dia bertugas di tempat yang memang terima setoran, misalnya kan, nah yang harusnya distorkan ke negara, akhir simpan lo, putar lo nih, cantik nih putar lo nih, menang bisa balik kan, ujung-ujungnya tarik deposit, kepor, ditanya atasannya mana duitnya, mulai itu, alah ketinggalan Pak, alah di bawah bantal, alah di bawah jok, alah di bawah motor, ujung-ujungnya. Nah, banyak sekarang tuh. Mau swasta, mau negeri. Judi online nih, deh. Nggak ada nyasar umur-umur kita nih. Tapi Budak-budak kecil pun banyak. Orang-orang tua pun banyak.
Jangan kan usia-usia produktif kita, anggaplah usia produktif kita tuh 25 sampai 45 ya usia produktif ya. Itu banyak tuh yang main gitu. Di bawah 25 anak SMP, anak SD mungkin udah ada. Yang tadi nengok abang main di gang. Kenapa bang? Ini dapat duit nih, coba lah bang. Aku masuk 2.000 masuk. Kan itu bagi orang-orang tua. Oh banyak di bahaya di online. Sekali udah masuk, kalau memang kau nggak cepat-cepat lariin. Jadi memang pada akhirnya jangan kita bicara soal dulu yang udah berumur di atas 30-an lah ya, Ya, Bang, ya. ya, Kita bagaimana mengawal dulu yang dari umur 10, 15, ya, 20, betul. 25, 30 ini dulu ya. Nah, pada akhirnya ini Bang ya, kalau pendapat saya ya, pada akhirnya kita akan kembali membahas soal bagaimana ruang-ruang untuk kami-kami ataupun kaula muda ataupun teman-teman ataupun anak-anak ini bisa melakukan aktivitasnya dan untuk Menyalurkan kreativitas. betul agar produktif kan. Ya, ya. Nah, apakah itu menjadi solusi konkret yang harus ada ataukah menjadi salah satu ataukah pada akhirnya kita ini masih banyak sebenarnya celah-celah solusi yang kita bisa tempuh gitu Ya. untuk mengantisipasi tadi judul tadi Ya, ya. kalah banting HP cekar cawa. Ya. Betul, Bek. Itu bisa salah satu tuh, salah satu solusi di mana anak-anak muda sekarang punya tempat untuk mereka salurkan kreativitas mereka tuh. Mau itu ruang publik, mau itu sanggar atau apapun segala macam. Kalau kita berkaca dulu lagi nih, walaupun sebenarnya tidak ada banyak yang bisa kita ikuti, artinya sanggar-sanggar tuh jalan, banyak tuh sanggar Oh iya, sanggar betul. segala macam tuh jalan tuh bagus. Betul, betul. Kreativitas tuh meningkat. Mungkin pertama akses internet kita masih susah dulu ya. Jadi berita-berita dari luar tuh masih tercover dengan bagus lah. Sekarang kan dimanapun, kapanpun kita bisa buka HP, oh Korea lagi mantap ini nih, oh Amerika lagi mantap ini nih. Nah itu mungkin jadi penyebab. Solusi dari mungkin platform-platform digital mungkin ada yang 13 plus, 12 plus ke bawah. Tapi itu bukan satu solusi, karena anak-anak sekarang di pabrik. Betul. Ya kan? Bukanya situs 17 plus mana kita ada yang tahu. Peran orang tua sebagai salah satu. Banyak solusi tadi, itu udah betul tuh. Bikinkan mereka ruang-ruang khusus. Gak usah lah banyak, kita kecamatan satu aja. Kalau kita Pontianak ada Taman Catur. Itu dibenahi, dibaguskan, dicantikkan. Sering-sering buat kegiatan-kegiatan kreatif. Gak usah lah pemerintah yang punya anggaran terbatas. Kerjasama misalnya dengan anak-anak Pontianak muda atau anak-anak mana segala macam yang organisasi-organisasi kepemudaan kerjasama bikin kegiatan, silakan berkegiatan yang positif, itu satu. Kedua, pembinaan mental. Kalau dulu kita punya PMP, punya apa tuh sebelum masuk tuh adalah kita kayak ospek, tapi ospek itu ospek terkait dengan mental, Pendidikan karakter lah ya. pendidikan karakter itu penting tuh, karena tanpa pendidikan karakter kita nggak bisa tuh melihat kita masih rambang nih anak muda. Pada akhirnya ngikut, abang tuh main ini bisa beli motor nih, abang tuh pakai ini bisa ini. Nah itu salah satu tuh krusial karena eh, usia-usia kalau usia 11 sampai 17 25 pemikiran tuh kan masih rambang tuh, masih cari-cari aku ini bisa apa segala macam. Beda sama di luar tuh memang bebas tapi terukur dia. Di luar mana nih? Di Eropa, di Amerika. Terukur dia. Dari kecil udah sekian. Walaupun kalau nanti ada yang bakal pasti ada yang bantah. Oh di Amerika, di Eropa kejahatan banyak betul. Tapi minimal pendidikan karakter dia udah ditanamkan dari awal. Coba kita lihat di video-video anak-anak kecil mereka tuh fasih berbicara, artinya komunikasi sama orang, sosial sama orang tuh bagus. Tapi anak-anak kita Indonesia nih, coba kita lihat tren sekarang tunduk HP bukan mengecilkan ya itu ya, tidak mengecilkan, tidak mengecilkan ya, mengecilkan, tapi ini fakta yang memang harus kita bahas. Anak-anak kecil sekarang coba lihat, mau di rumah sakit, mau di rumah, mau di tengah makan, kalau tak dikasih HP tak mau makan. Ponak anda ya dulu tak dikasih HP tak mau makan, jadi makan main HP, makan mana. Berarti pendidikan harus dari awal, dari lingkup terkecil ya, dari rumah, betul, lingkungannya. Kita bicara secara normal ya. Kita nggak berbicara nanti pasti akan ada yang bantah lagi, Pak saya keluarga broken home,
Pak, mak bapak saya bercerai segala macam. Itu kita kesampingkan dulu. Itu ada treatment sendiri tuh. Pemerintah pasti ada treatment tersendiri untuk situasi seperti itu. Tapi minimal bahwa mesti sampaikan. Kalau enggak kita berantas dari awal juga enggak. Aplikasinya susah buat dihapus. Bisa saya yakini lah, susah dihapus. Mati satu tumbuh seribu kata Oke, orang oke, bilang oke. gitu kan. Jadi solusi itu tadi salah satunya berikan ruang yang pantas untuk mereka berkreativitas yang terarah. Dan kita tidak membebankan ke pemerintah Oh, ya. enggak. Karena pemerintah hari ini bisa berkolaborasi dengan tadi Ke siapapun. organisasi kepemudaan, terus komunitas-komunitas Betul. ataupun mahasiswa-mahasiswa kan, Betul. agar pada akhirnya ruang-ruang produktif ini dapat tersebar di mana-mana dan anak-anak kaum muda pun bisa memanfaatkan ruang itu untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif Ya. ya Bang ya. Judi online ini banyak tipenya. Maka saya bilang mati satu tumbuh seribu. Ada yang jenis A, ada yang jenis B, ada jenis C, banyak. Jadi bervariasi lah. Jadi kalau di supermarket tinggal kita pilih ya, masuk ke toko mana, ke toko mana. Nah, saya tahu nih karena saya baca, bukan karena pemain. Oke, saya curiga tadi. Jadi kita tekankan loh, saya ini tak pemain. Artinya miris kalau kita ngelihat isi anak-anak HP anak-anak sekarang tuh aplikasi A, aplikasi B segala macam. Baru judul tuh, ya kan, judi online. Belum nanti yang tua-tuanya pinjol, pinjaman online. Nah, itu juga akan bermasalah. Karena yang saya baca ya, pada akhirnya memang era digitalisasi dan pada zaman disruptif ini nih masa berkembangnya adalah COVID kemarin. Dan hari ini mulai menanjak. Karena semua fokus di rumah, enak. Pagi mau dibuat buka HP lah, enak. Titit. Ya. Dan tekan-tekan jadi dapat nih. Ya. Dapat lagi nih besok tepuk. Menang. Habis itu Ancol Lebo. Motor jual satu, motor jual dua lagi, gunung alamak, gunung tetangga segala macam. Itu baca berita tuh. Jadi memang kalau kita mau mencegah ini barang, kalau lewat aplikasi memang tak bisa dah ya. Tak bisa. Tapi kita mengingatkan pun tak bisa. Mengingatkan pun tak bisa. Payah. Kawan seorang pun tak bisa kita ingatkan. Tak bisa. Karena benda itu memang harus dari kesadaran seorang dia berhenti. Sama kayak kita pecandu narkoba, mungkin obat tuh atau rehab tuh kesekian lah. Tapi paling penting pasti diri seorang yang kesadaran ini nunggu dia terperuk. Betul. Atau bila mendapat hidayah akan bilang kan. Para pemain ini kan kayak gitu tuh. Karena kalah tidak akan mungkin menyebabkan dia berhenti main. Walaupun kita omongkan dia betul kali-kali. Kalah malah akan nambah dia penasaran, kok aku bisa kalah ya? Kan gitu tuh. Oh ini nih, uang ini aku ini yang sini nih ya. Misalnya nih Pak Kote, judinya angka misalnya, 5 angka misalnya, 4 betul, sebetulnya pada betul ini menang. Nah itu yang bikin kita duluan. Padahal itu ada adminnya dah. Ada lah. Benar kan diatur manusia. Kayak ada film kayak dulu tuh apa film banget lah pokoknya. Dia tentang mesin judi. Orang pertama kalah, orang kedua kalah. Dia tahu nih yang menang nih orang ke-10. Ditunggunya. Habis orang ke-9 dia main menang. Kan artinya udah di setting. Kalau mau nonton dia film bodoh-bodoh, Stephen Chow segala macam, misalnya film-film lucu-lucu kan, ada di setting bisa berputar, berhapus segala macam. Itu betul sebenarnya, walaupun dibawa secara komedi oleh Stephen Chow, Andy Lau segala macam. Kan yang film zaman dulu. Artinya bahwa game-game itu settingan. Yang dunia nyata ya bisa disetting, maksudnya yang judi di tempat ya bisa disetting, apalagi yang di handphone. Dan jelas-jelas itu ya. Nah, terprogram. Pertanyaan saya, Pak Topik, dari seorang sarjana PWK. Waduh, bukan. Nah, ya, karena maraknya biasanya gini Pak Topik. Karena maraknya sesuatu hal, akhirnya ini kita legalkan. Ya. Nah, untuk judi online nih, udah marak nih, terus legalkannya.
Macam mana? Waduh, berat. Berat. Tapi kan ini sesi omongkan jak dulu, nggak apa-apa gitu Nah, omongkan kan. kan? Kamu tak omongkan nggak dulu? Betul. Tapi kalau dari perspektif saya ya bang ya, Hmm. kok gitu memandang kayak gitu sama ya macam ada satu permukiman ya kan. Harusnya di situ tuh zona lindung ya. Tak? Ya, Tapi kan ada banyak, ya tak? Banyak dah dijadikan lahan tani apa segala macam pada akhirnya ujung-ujung pemerintah punya kebijakan dah hapus. hapus hutan lindung Ya, ya kan. Tapi kalau untuk jadi online nih, ya, ya dari perspektif saya ya mengamati benda ini memang pada akhirnya karena udah ada bahasa pemerintah tadi bakal dikasih bansos, ya. ya kan? Semoga jadi. Semoga tak jadi. Nah, itu kan berarti dari perspektif pemerintah bahwasannya ini udah tidak bisa ditangannya lagi dari segi pemerintahan. Ya, Dan karena macam virus COVID-19 lah, dia nunggu sesi momennya. Jadi kalau hari ini musimnya link-link judi online itu dan pada akhirnya nanti akan berganti lagi nih Bang permainan. apalagi enak. Apalagi nanti. Karena kan Great Reset ini kemarin kan era Covid kemarin. Ya. Jadi ada nama apa konsep pertemuan dunia lah ya. Ya. Di mana itu adalah forum ada dokumennya juga Great Reset. Jadi dia memutar kembali dari nol. Nah, itu kan adalah pada akhirnya saya berpikir bahwasannya apa ini suruh ini adalah skema dunia Ya, begitu kan. ya. Dan pada akhirnya kita akan mencari tren baru lagi, tren baru lagi. Berarti kita tinggal tunggu nanti. Habis judi online-nya apa gitu. Mak, kita nak bicarakan konspirasi global. Bukan sih, sudah. Tapi nanti omong aja dulu kan, gitu kan. Sampai situ, sampai setik gitu kan. Cuman ya betul, pada akhirnya bahwa segala sesuatu pasti ada awal, pasti ada akhir. Betul. Mungkin betul kata topik bahwa ya udahlah pemerintah pada akhirnya udah nanti pasti akan ada masa bosannya. Betul. Dari masa bosannya dia akan mulai permainan lain lagi, kemudian permainan baru ini positif. Cuman kan tidak serta merta dibiarkan lurus kan, harus kan adalah sedikit belum ada yang kena hukuman orang main judi online. Nah, ini nih Bang. Jadi memang pada akhirnya ya, kalau kita bicara soal judi yang berbasis online nih, Ya. pada akhirnya kita akan mempertanyakan bagaimana tim cyber kita ini Ya. bergerilya di Kal- dunia maya. Karena kita main nih, ada ya duit 5.000 di tengah meja. Datang full free, tangkap tuh. Selesai. Pertanyaan sekarang, kalau kita bertiga mainin pakai AP, tangkap nggak? Tidak lah. Ada. Menjual tangkapnya tidak? Aturannya belum ada. Ah. Tahu sih belum ada. Nah kan ada kan, padahal judi online itu mungkin bisa dimainkan ramai-ramai kan. Betul. Kita ada berlima, kita masuk ya sama-sama. Judi nih. Tapi kalau penyedia judi online ditangkap. jelas, itu jelas. Tidak. Artinya bahwa maka tadi setiap aplikasi kan pasti dihapuskan. Artinya kan ada efek buat si penyedia. Karena kalau memang ada aturan, seharusnya ya banyak ada orang nak tangkap nih. Harusnya. Kawan-kawan kita masuk ya, menjaga konten bisa ulah, jangan tekor lagi pemerintah. Kalau lah bahwa judi konvensional itu dilarang, harusnya judi online pun harusnya, maksudnya judi konvensional itu ada hukumannya, harusnya judi secara online juga harus ada hukumannya. Harusnya. Cuman memang betul pembuktiannya susah. Datang full page, tekan lama-lama aplikasi hapus, selesai itu, ya kan? Tak ada buktinya kan. Nah, peran tim cyber tadi langsung mungkin lihat fluktuatif pergerakan medsosnya Pak Topik nih, wah ini kok tinggi betul nih. Jadi memang kan tim cyber hari ini ya yang lebih jelas tim cyber yang saya perhatikan di ini masa kan bahwasanya tim cyber ini ternyata artis-artis yang ada mengiklankan judi online tuh itu tetap kena. Ya betul, karena dia sebagai fasilitator kan, fasilitasi. Nah, tapi dan mungkin dia tidak pemain. Mungkin dia tidak bermain karena tadi dia fasilitator, dia mempromosikan brand itu, dan akhirnya kena dia kan. Nah, pada akhirnya kan kalau seandainya benda ini sampai kapanpun ya kita ya lah seandainya kita main terus kita nongkrong nggak sama seandainya pihak keamanan, tapi pada akhirnya juga udahlah hanya sebatas obrolan gitu. Dan itu kan pada akhirnya tidak ada yang membahayakan kan, tapi pada akhirnya ternyata impact ini yang awalnya untuk pribadi bisa berdampak pada ke sosial kita. Nah ternyata pun sebenarnya bisa ya nih, mungkin positif thinkingnya ini mungkin sedang dirancang. Mungkin kan.
Tapi sebanyak itu pemain judi online tidak. Tapi soalnya saya udah nengok di pelang-pelang di kota Pontianak itu udah banyak judul cekal Iya, judul kan, iya, lawan judul apa betul. segala macam kan. Berarti memang Lagi masif lah nih. darurat sekali gitu Oh, kan. betul. Dan ini kalau kalau kita kita tidak ada langkah konkret, ya bubuk juga pada akhirnya dan kita hanya menunggu kapan waktunya ini semua berakhir. Artinya kita sepakat bahwa judul itu meresahkan dan harus di ditanggulangi lah oleh pemerintah. Gimana pun caranya, pemerintah yang tahu dari sisi aplikasinya dari sisi hukumnya, walaupun berat tetap akan kita lakukan, pemerintah lakukan kan. Pada akhirnya eh, judi online ini yang menyasar, saya bilang di awal, menyasar ke anak-anak segala macam, akan mengubah pola hidup mereka tuh, Fik. Pasti itu berubah tuh. Kalau udah kenal benda itu. Yang dulunya mungkin aktif, main sama orang-orang, sama kawan-kawannya sebaya, main bola segala macam, udah kenal benda itu, diam di rumah segala macam, bla bla. Nah itu yang saya khawatirkan tuh, Fik. Kalau yang tua, maksud yang tua, yang udah produktif itu tadi tuh, mulailah cari lihat mana kawannya, ambil hp segala macam. Itu yang saya miriskan. Jadi efek dari judi online itu tanpa kita sadari luas Betul. dan menuju ke kriminalitas. Itu yang harus kita Yang pertama pahami betul itu. tadi kan, dari satu kok tadi ya bang ya, dari satu dari pribadi ke teman-teman sekitar, dan ternyata kalau dia dah menikah ke anak dia sangsut seandainya ya, Nauzubillah zalik tidak, anak dia sangsut pada akhirnya anak dia ini dia merasa bahwasanya orang tua dia salah, Ya, ternyata anak dia tidak bisa kita arahkan dan pada akhirnya terjerumus juga. berat. Jadi kayak rantai. Ini agak sakit memang pala kalau kita ngomongkan judul nih. Maka tadi saya apa Sujon tadi itu dipanggil-panggil karena ciri-ciri fisik itu udah melambangkan tuh, udah nampak benar. Jadi Tapi saya baca tadi enggak, aman ya. baca berita. Berita. Soalnya memang bang, saya ini agak bingung nggak? Sebab bingung saya ini bang ya. Mau bergerak, cuman bergerak macam mana kan ya? Terus kalau kita mau nasihati tadi ngomongkan ke budak nih ujung-ujungnya tak kena kan? Jadi sebab itu bingung. kita dimarah. Maka saya dah tengok berita makin banyak pula berita ni, tengok lagi apa poster-poster banner-banner semua makin banyak pula Pontianak ni. Itu dengar lagi kampung ni bang, jauh ni, desa ni jauh. Ya. Masih kat bilang bang, aku nak jadi admin slotek banget. Baik-baik kau boleh aku bilang. Kawan aku ni ada gak jadi admin slot sampai sekarang tak balik-balik. Bilang, kamu jadi admin gak? Salah kau lah. Bilang, orang tua curhat pada akhirnya. Itulah lebih dia nak jadi admin kata dia nak kaya mak tenang ya mak, kalau saya pergi ke luar negeri mak saya tetap kirim mak sejahtera lah pokok dalam hati saya bang, tahu tak tahu luar negeri macam mana kan. Bagus tuh jadi admin kita ya. Admin kita ya dipandaikan dia. Bisa. Informatif dah. up to date. Nah, ini kan apa lagi kurang, mudah-mudahan berkah. Betul, amin. Jadi pendekkan cerita, yang penting jangan di sekitar kita lah. Oke. Anak-anak kita, adik-adik kita, cegah ya dari awal. Tapi kalau kita ya lah nih bang, jadi karena bentar lagi nih saya nak pergi dah, nak berjumpa sama kawan nih. Nah, saya pun tak tahu kawan saya ni main juga atau tidak, karena ini kawan baru ni kan. Nah, maksudnya bang kali kalau tertengok tiba-tiba, apa lah yang saya bisa lakukan dengan kawan saya ni? Kamu pasangan ya?